Harap tenang. Saya yakin setelah ujian seharian ini, kalian sudah lebih memahami profesi kalian masing-masing. Apapun profesi kalian, itu akan menyertai kalian seumur hidup. Saya berharap kalian tidak terpengaruh oleh pengumuman peringkat. Teruslah berusaha demi mengharumkan nama akademi. Keluar, hasilnya keluar. Peringkatnya sudah keluar. Peringkat 30, Wang Cucu, pendeta kehidupan level 4. Peringkat 29, Sun Wuche, penyihir es level 4. Peringkat 18, Liu Weiwei, pendeta kehidupan level 6. Peringkat 17, Chao Yang, berserker level 6. Ye Chiu, kau lihat itu. Aku peringkat 17. Weiwei peringkat 18. Sedangkan kau si sampah, bahkan tidak masuk 30 besar. Bersiaplah, kau akan jadi anjingku. Kenapa kau buru-buru, cucuku sayang? Peringkat kakekmu ini kan masih belum keluar. Brengsek, kau cari mati ya? Hei, diamlah. Awas kau, akan kulihat hari ini apa namamu ada di papan itu. Bersiaplah memanggilku kakek. Bersiaplah memanggilku kakek. Peringkat 2, Su Qingyue, Ratu Es, profesi tersembunyi level 10. Apa? Yue cuma peringkat 2? Kok bisa begitu? Dewi Su Qingyue dengan atribut 3S ternyata cuma jadi juara 2. Ada yang salah. Semua profesi tersembunyi angkatan ini sudah muncul. Jangan-jangan juara pertama cuma profesi biasa. Profesi biasa. Peringkat 1, Ye Chiu, Necromancer level 12. Apa? Yecu, aku tidak salah dengar kan? Tidak salah, dia naik sampai level 12. Ini sungguhan. Apa ini sungguhan? saja. Ini mustahil. Bagaimana caranya? Ini mustahil. Level 12 butuh belasan ribu EXP. Monster di arena ujian pemula tidak akan cukup meski dibabat habis. Apalagi dia cuma necromancer sampah. Hei, cucuku. Kau tidak bisa, bukan berarti kakekmu ini tidak bisa. Kau, Ayo cepat panggil aku kakek sekarang. apa-apaan kalian? Awas ya. Tunggu apa lagi? Ayo panggil aku, cucu. Kau benar-benar cari mati. Hentikan semuanya. Bagus sekali. Yechio, hari pertama sudah tembus level 12. Benar-benar hebat. Yechio, kalau ada kesulitan nanti, datanglah padaku kapan saja. Terima kasih banyak, Pak Dekan. Selain itu, soal taruhan kalian, semua orang sudah mendengarnya. Coyang, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Hei, tunggu apa lagi? Cepat panggil, ayo. Kakek, Nah, itu baru benar. Yechi, kau sudah mempermalukanku hari ini. Tidak akan kulepaskan kau. Ya, itu pun kalau kau memang punya kemampuan ya. Seorang necromancer bisa naik level 12 dalam sehari. Posisi pertama, sulit diprediksi. Sepertinya gadis itu sudah tahu sejak awal. Baiklah, cukup sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan pada guru kalian. Sekarang bubarlah. Yechiu, maafkan aku. Kemarin aku cuma emosi sesaat. Jangan marah ya. Aku akan satu tim denganmu. Kenapa? Dibuang sama Tuan Muda Chow. Aduh, aku ini cuma necromancer sampah. Mana pantas aku satu tim dengan pendeta kehidupan sepertimu. Aku tahu aku salah. Hubunganku dengan Chow tidak serius. Serius atau tidak itu bukan urusanku. Yechiu sedang apa? Ayo pergi. Kita harus menaikkan level. Kebetulan. Aku mau mencoba arena ujian tingkat menengah. Kurang satu orang. Mau ikut? Memang boleh. Tentu saja. Kalau kemarin aku tidak memilih Chow Yang, apa sekarang yang ada di sampingnya adalah aku? Necromancer, level 12. Ayah, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Si sampah itu naik ke level 12 dalam sehari. Sejak Sulong naik jabatan di Aliansi Peralihan Profesi, posisi keluarga Chow di kota Sanhe sebagai keluarga nomor 1 telah direbut. Dia sangat menindasku. Sekarang dia biarkan putrinya mendekati Yechiu. Sulong, caramu benar-benar menjijikan. Maksudmu, Sulong menyuruh Su Qingyue mendekati Yechiu untuk menyelidiki rahasia dia cepat naik level. Selain itu, apa menurutmu dia mau buang-buang waktu untuk mengurusi necromancer sampah? Ayah, kita tidak boleh lepaskan dia. Kita cari tahu sendiri rahasianya bisa naik level secepat itu. Dengan begitu, keluarga Chow mungkin bisa berjaya lagi. Aku sudah menyuruh orang untuk memberitahu kakakmu. Kakak, kalau kakak turun tangan, pasti berhasil. Kakak level 35, profesi tersembunyi tingkat S, pemburu iblis bayangan. Menghabisi sampah itu pasti mudah baginya.
Nanti belajarlah yang benar dari kakakmu. Tenang saja, Ayah. Ye Chiu, ajalmu sudah dekat sekarang. Dan bersiaplah untuk mati. Ya Ciu, kita serius mau melawan bos. Bos tingkat menengah itu serigala bayangan level 20 loh. Apa ini tidak terlalu beresiko? Level 20 itu bukanlah masalah besar. Ayo jalan. Hati-hati, itu pembunuh bayaran dari asosiasi pembunuh. Ye Chiu, ini akhir riwayatmu. Kakak, itu dia orangnya. Dasar payah. Cuma menghadapi satu necromancer saja. Sampai harus aku sendiri yang turun tangan. Xiao Chan, ya Ciu, cepat lari. Dia level 35, profesi rahasianya pembunuh iblis bayangan. Lumayan juga wawasanmu. Tapi urusan hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Kalau tahu diri, cepatlah pergi dari sini. Sepertinya dia memang mengincarku. Bocah, serahkan rahasia naik level cepatmu. Maka aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Pemburu iblis bayangan level 35. Cih. Pasukan tengkorakku juga bukan lawan yang enteng. Jangan macam-macam, Xiao Chan. Ayahku adalah Sulong, pengurus aliansi peralihan profesi. Selama ada aku di sini, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Sulong ya? Aku sama sekali tidak takut padanya. Kalau begitu, kalian akan mati di sini. Kemampuanku menjarah atribut tidak boleh terekspos. Aku harus menjauh dari Su Qingyue. Aku akan memancing mereka ke tempat sepi dan menghabisinya. Kalau kalian mau rahasia naik level cepatku, boleh-boleh saja, asal punya nyali mengikutiku. Dasar sampah level 12. Seorang necromancer kenapa berani sombong? Kalaupun kami mengikutimu, memangnya kau bisa berbuat apa? Nanti aku akan membuat kekacauan. Sebaiknya aku kabur. Tenang saja ya Ciu, aku tidak akan meninggalkanmu. Meski dia level 35, aku tidak takut padanya. Lagi pula, dengan statusku ini, mereka tidak akan berani menyentuhku. Astaga, kenapa aku tidak paham juga? Maksudku kau itu menghalangiku tahu. Tak ada yang peduli dengan statusmu. Asalkan aku membunuhmu juga, siapa yang bakal tahu perbuatan kami? Bocah, jangan coba-coba mengulur waktu. Serahkan rahasia naik levelmu sekarang. Cepat pergi, mereka tidak berani menyentuhku. Tunggu dulu. Kalau begitu coba saja. Apa kau mampu membunuhku? Astaga, bisa dengarkan aku bicara sampai selesai tidak? Titik nol absolut. Muncul dan menghilang secara misterius. Seorang ratu es level 10 sudah berani bersikap sombong di hadapanku. Cari mati! Kalau mau menyentuhnya, kau harus menghadapi aku dulu. Tidak kusangka dia menahan serangan itu demi aku. Selamat, kemampuan atribut Tuan telah meningkat. Hadiah penggandaan atribut. Keterangan, saat target merasakan emosi kuat pada Tuan seperti jatuh hati, gentar, atau takut, Tuan dapat menyalin atribut mereka. Membuat lawan jatuh hati? Maksudnya? Jadi dia jatuh hati padaku. Tapi ini waktu yang tepat. Salin titik nol absolut miliknya. Bocah, ledakanmu itu mungkin mempan kepada orang lain, tapi tak akan berguna padaku. Atributku adalah muncul dan menghilang. Kau bahkan tak akan bisa menyentuhku. Kakak, jangan banyak bicara. Cepat bunuh dia. Membunuhnya itu sama dengan menginjak semut. Tengkorak peledak diri tidak bisa membunuhmu ya? Kalau begitu coba yang ini. Sistem salin titik nol absolut. Selamat, mendapatkan atribut tingkat SSS titik nol absolut. Sistem berikan titik nol absolut tingkat 3S kepada prajurit tengkorak. Kau mau pakai tumpukan es hancur itu untuk membuatku mati tertawa? Dasar sampah, jangan bikin malu diri sendiri. Masuk lagi ke perut ibumu sana. Ya Ciu, cepat lari. Biar aku yang menahan mereka.
Hancur tapi tidak berserakan. Ini bukan kehancuran, tapi penyusunan ulang. Sistem, jadikan titik nol absolut sebagai inti. Susun ulang makhluk panggilan secara paksa. Tak mau jawab? Kalau begitu kurobek tenggorokanmu. Biar kulihat apa kau masih bisa sok jago. Ini, apa ini? Naga es raksasa, mustahil. Bagaimana bisa dia memanggilnya? Cepat serang. Jangan biarkan dia mengeluarkan skillnya. Maju semuanya, habisi dia. Naga es raksasa, lepaskan titik nol absolut. Cepat menghindar. Baiklah. Dia, kenapa bisa jurus titik nol absolutku? Apalagi kekuatannya sedasar ini. Kakak, ayo kita pergi. Dia terlalu kuat. Dasar sampah. Buat apa lari? Mengendalikan naga es raksasa sekuat itu pasti menguras banyak energi. Dia tak akan bisa bertahan lama. Serang bersamaan. Mati kau. Cepat menghindar, Yechiu! Hah, cuma ini kemampuanmu. Yang benar saja. Tidak. Tanganku. Ini tidak mungkin. Belatiku adalah perlengkapan tingkat legendaris. Kalau bukan baju zirah tingkat mitologis, pasti bisa ditembus dengan mudah. Bagaimana sampah sepertimu bisa menahannya? Titik nol absolut memang sangat berguna. Bukan cuma panggilan yang bisa melepaskannya, tapi kalau dipakai sendiri, malah bisa jadi baju zirah tingkat mitologis. Hanya saja rasanya dingin sekali. Astaga, aduh. Hah. Nah, selanjutnya adalah giliranmu. Jangan mendekat. Asal kau tahu, aku ini pemburu iblis bayangan level 35. Hah, masih saja membual. Level 35 itu hanyalah angka. Aku anggota asosiasi pembunuh. Kau tidak boleh membunuhku. Kalau kau membunuhku, seumur hidupmu kau akan terus diburu. Hah, banyak omong. Tidak. Keluarga Chow tidak akan mengampunimu. Keluarga Chow apanya? Lihat saja nanti. Kau lihat apa? Tidak apa-apa. Pantas saja dia cepat naik level. Sepertinya dia membangkitkan kemampuan yang bisa merebut atribut orang lain. Berhasil mengalahkan pemburu iblis bayangan level 35. Berhasil merebut atribut lawan, yaitu muncul dan menghilang. Bagus sekali. Dapat satu atribut tingkat S lagi. Tapi aku penasaran, kalau atribut tingkat S ini digabungkan, makhluk panggilan seperti apa yang tercipta? Harus cari kesempatan untuk bisa mencobanya. Kenapa melamun? Kita mau lanjut masuk lebih dalam? Kita lanjut. Kebetulan aku ingin tahu, sekuat apa bos di arena ujian menengah ekstrim ini?